Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak kelas 5? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar daring di rumah ya. Anak-anak kelas 5, hari ini kita akan membahas materi yang ada di bab 8 ya. Materi yaitu berjudul aktivitas renang. Nah, di sini mungkin ada yang sudah tahu dan ada yang beberapa bisa berenang ya. Nah, tentu anak-anak sebelum melakukan renang, anak-anak harus memahami terlebih dahulu renang itu apa, kemudian teknik dasarnya apa saja, kemudian gaya-gaya dalam renang itu apa saja. Nah, untuk hari ini Pak Wildan akan membahas mengenai beberapa gaya dalam renang dan teknik dasar renang gaya punggung ya. Oke, sebelumnya anak-anak perlu diketahui bahwa renang adalah upaya untuk menggerakkan atau mengapungkan semua bagian tubuh ke atas permukaan air. Dalam olahraga renang, kita mengenal 4 gaya. Masih ingat ya 4 gaya dalam renang itu apa saja? Nah, di buku anak-anak itu juga ada 4 gaya renang yang biasa diperlombakan dan diakui oleh induk organisasi renang. Itu ada gaya bebas, gaya punggung, gaya dada, dan juga gaya kupu-kupu. Nah, untuk peraturan perlombaan renang sendiri itu ditetapkan oleh Badan Dunia. Nah, namanya adalah Federasi Renang Internasional atau biasa dikenal dengan FINA, FINA ya. Kemudian induk organisasi renang di Indonesia itu dinaungi oleh PRSI atau Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Nah, jadi induk organisasi renang di Indonesia itu sudah ada namanya PRSI. Nah, olahraga renang sendiri dimulai sejak abad 19 di London, Inggris. Nah, sekitar tahun 1837 itu hanya terdapat 6 kolam renang di kota itu. Sepanjang perkembangan, akhirnya Indonesia memiliki kolam renang, yaitu di kota Bandung, tempatnya di Cihampelas pada tahun 1904. Jadi itu adalah kolam renang pertama yang ada di Indonesia, yaitu tempatnya di Bandung, Jawa Barat, tepatnya di Cihampelas pada tahun 1904. Nah, kemudian anak-anak, ini adalah macam-macam gaya renang yang Pak Wildan bicarakan tadi. Ada gaya bebas, gaya punggung, gaya dada, dan juga gaya kupu-kupu. Nah, dari ketiga gaya tersebut, hampir semuanya itu posisi pada saat berenang itu tengkurap ya, atau menghadap ke permukaan air. Hanya saja satu gaya yang tidak dilakukan dengan posisi tengkurap, yaitu dengan posisi terlentang. Nah, gaya tersebut dinamakan gaya punggung. Jadi posisi tubuh dan juga pandangan itu ke atas, bukan ke permukaan air ya. Bedanya di situ. Kemudian gerakannya semuanya juga berbeda-beda ya. Antara gaya bebas, gaya dada, punggung, dan juga kupu-kupu itu tidak ada yang sama gerakannya. Mungkin ada beberapa gerakan kakinya yang sama, seperti gerakan kaki gaya bebas dan gaya punggung itu hampir sama, hanya dibalik ya. Kalau bebas itu tengkurap, kalau punggung itu menghadap ke atas. Nah, ini adalah
teknik dasar renang gaya punggung. Nah, di dalam teknik dasar renang gaya punggung itu kita mengenal 4 teknik, yaitu latihan gerakan meluncur, gerakan kaki, gerakan lengan, gerakan pengambilan napas, gerakan koordinasi, kemudian start renang gaya punggung. Yang ketujuh, gerakan pembalikan atau gerakan balik renang gaya punggung. Jadi untuk meluncur sendiri ini dilakukan dengan cara menolakkan kaki pada dinding kolam ya. Jadi diawali dengan posisi berdiri, kemudian pada saat akan melakukan luncuran, kaki sekuat mungkin ditendangkan atau ditolakkan di dinding kolam. Jadi semakin kuat tolakannya, maka akan semakin cepat luncuran tubuh anak-anak dalam posisi terlentang di permukaan air ya. Kemudian gerakan kaki. Coba lihat di sini. Nah, di sini ada gerakan kaki. Untuk gerakan kaki renang gaya punggung sendiri itu dilakukan dengan cara menaikkan dan menurunkan kaki secara bergantian. Nah, untuk posisi telapak kaki ini tidak boleh terlalu ditekuk ke atas atau terlalu ditekuk membentuk sudut 30 derajat. Nah, tidak. Posisi kaki yaitu lemas ya. Jadi lihat pada gambar ini. Nah, untuk gerakannya ini berawal dari paha ya, dari pinggul atau paha. Jadi untuk kakinya itu mengikuti. Nah, secara otomatis untuk gerakan kaki akan membuat dorongan tubuh anak-anak lebih cepat ke depan. Kemudian gerakan lengan. Nah, gerakan lengan sendiri itu terbagi menjadi 3 ya. Ada fase menarik, fase mendorong, dan fase istirahat. Jadi untuk menarik sendiri itu adalah pada saat anak-anak melakukan angkatan tangan. Nah, diangkat, kemudian setelah tangan berada di air, ini lakukan dorongan seperti gerakan mengayuh ya, dari atas kepala anak-anak menuju ke samping pinggang. Kemudian setelah itu, setelah melakukan dorongan, ada fase istirahat, yaitu secara bergantian tangan kanan misalkan yang didorongkan, maka bergantian tangan kiri yang melakukan menarik dan mendorong. Itu adalah fase istirahat. Yang keempat adalah pengambilan nafas. Tentu dalam renang gaya punggung ini anak-anak bisa lebih bebas untuk bernafas karena posisi kepala ataupun posisi mulut dan hidung ini tidak selalu berada di air tetapi di atas. Dalam renang gaya punggung, gerakan pengambilan nafas ini lebih mudah daripada yang lainnya. Hal tersebut dikarenakan renang pada gaya punggung posisinya tadi ya terlentang sehingga dapat menghirup udara lebih leluasa. Dalam renang gaya ini, gerakan pengambilan nafas dilakukan pada fase istirahat dari salah satu lengan dan mengeluarkan napas ketika istirahat dari lengan satunya. Jadi secara bergantian. Kemudian gerakan koordinasi. Ini dalam renang gaya punggung, koordinasi gerakan yaitu rangkaian gerakan gaya punggung yang terpadu terdiri atas gerakan meluncur, dilanjutkan dengan gerakan kaki, lalu gerakan lengan dan pernapasan sehingga bisa terbentuk renang gaya punggung secara benar. Jadi ini adalah gabungan dari semua teknik dasar tadi ya, gerak dasar tadi sehingga membentuk gerak koordinasi yaitu keseluruhan gerak dari renang gaya punggung. Nah, kemudian yang keenam adalah start renang gaya punggung. Untuk start sendiri ini dilakukan dari dalam air ya, khusus renang gaya punggung tidak dilakukan dari atas.
Dalam renang gaya punggung, teknik start tidak sama dengan teknik yang lainnya tentunya. Karena renang gaya punggung, posisi start dilakukan di dalam air ataupun di pinggir atau di dinding kolam ya. Nah, kemudian gerakan pembalikan. Untuk gerakan renang gaya punggung, pembalikannya yaitu dengan cara setengah salto. Nah, anak bisa melihat tata caranya itu di buku. Ada, silakan nanti dipelajari di rumah ya. Nah, kemudian ada koordinasi gerak renang gaya punggung. Nah, koordinasi renang gaya punggung ini dibagi menjadi dua, yaitu koordinasi gerakan tokai dan juga koordinasi gerakan lengan. Nah, tadi sudah Pak Wildan jelaskan mengenai ini. Untuk gerakan tungkai dan gerakan renang lengan ini dilakukan secara bergantian. Untuk kaki dilakukan dengan cara naik turun ya. Kemudian tangan juga pada saat mengayun ini dilakukan dengan cara bergantian. Nah, di dalam gerakan lengan tadi ada fase menarik, mendorong, dan istirahat. Nah, itu adalah macam-macam koordinasi gerak renang gaya punggung. Nah, anak-anak untuk tugasnya hari ini silakan mengerjakan soal ulangan harian bab 8 halaman 42 ya. 42 cukup Romawi 2 saja. Ya. Sekali lagi Pak Wildan ulangi, mengerjakan soal ulangan harian bab 8 halaman 42 cukup Romawi 2 saja. Ya. Oke, untuk hari ini sekian dari Pak Wildan, terima kasih. Jangan lupa tetap semangat belajar, rajin juga berolahraga agar anak-anak memiliki imun tubuh yang kuat dan tidak mudah sakit ya, terutama di masa pandemi COVID seperti ini. Oke anak-anak, untuk hari ini Pak Wildan akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.